Nah, di video part 2 ini kita akan bahas teori ordinal. Nah, teori ordinal ini berbeda dengan kardinal tadi. Kalau yang ordinal ini dia menyatakan bahwa kegunaan itu tidak bisa dihitung, cuman bisa dibandingkan seperti antara memakan soto atau bakso sama kecantikan dan juga kepintaran atau dan yang lain sebagainya. Nah, bisa dinyatakan dengan kurva apa itu? Dengan kurva indifferent. Nah, kurva indifferent dan karakteristiknya saya akan jelaskan setelah ini. Nah, langsung aja ya, yuk kita simak paparan materi dari saya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita ya sekarang ke video teori konsumsi part yang kedua. Ya, ada intermezzo suara burung nggak apa-apa ya. Jadi yang di video part yang pertama kita bahas teori kardinalnya. Nah, yang di video part kedua ini kita akan membahas tentang teori ordinal ya, yang menyatakan seperti yang saya bilang sebelumnya, yang menyatakan bahwa kepuasan itu tidak bisa dihitung kalau di teori ordinal. Kalau yang di kardinal itu bisa dihitung ya, bisa dinominalkan. Tapi kalau yang di ordinal ini nggak bisa dihitung, cuma bisa dibandingkan. Melalui apa? Melalui kurva indifferent. Kita langsung aja ya, next ya, untuk lebih jelasnya lagi. Nah, kurva indifferent. Nah, kurva indifferent ini adalah kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi dari dua macam barang yang memberi kepuasan yang sama kepada seorang konsumen. Jelasnya saya mau kasih gambar kurva indifferent. Nah, oke, kita ke kurva indifferent dan karakteristiknya. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalau teori ordinal ini menyatakan bahwa kepuasan itu tidak bisa dihitung, tapi kepuasan itu bisa dibandingkan. Nah, kalau teman-teman biasanya lihat kalau biasanya di kurva itu di sini itu sumbu Q, di sini itu P ya kan, harga dan kuantitas. Tapi kalau di kurva indifferent ini enggak. Jadi cuma Q dan Q, perbandingan antara dua barang yang dikonsumsi gitu ya. Nah, bisa nggak sih kalau misalnya kita mau membandingkan 3 atau 4 barang? Bisa, tapi nanti bentuknya adalah geometri. Nah, sebelum ke situ kita harus tahu dasarnya dulu gitu ya. Jadi membandingkan dari dua barang yang dikonsumsi. Oke, kita ke karakteristik yang pertama. Kurva berbentuk lengkung, bukan linier atau lurus, dan bersifat negatif. Jadi begini, misalnya kepuasan seseorang itu dia puas kalau udah mengkonsumsi 10 soto dan 10 bakso ya, di sini titik sini. Di sini. Nah, kurvanya saya gambar dulu. Ini saya kasih titik-titik dulu karena biar ini nanti gampang kalau misalnya nggak saya kasih titik dulu kelamaan. Oke, ini maaf nanti kalau ada menceng-menceng. Nah, bentuknya itu lengkung ya, melengkung. Bukan linier dan bersifat negatif. Kenapa negatif? Karena ada substitusinya gitu. Jadi ketika seseorang ini mau menambah konsumsi soto menjadi 20 ya, menjadi 20 misalnya di titik ini, secara otomatis dia akan mengurangi baksonya di angka 5 ya, jadi 5. Sama halnya ketika mau menambah konsumsi bakso di angka 20 sini, dia secara otomatis akan mengurangi konsumsi sotonya gitu. Tapi ini semua ada di tingkat kepuasan yang sama. Ini saya kasih titik ya. Tadi berangkatnya dari sini di titik A, B, C. Nah, titik A, B, dan C ini ada di tingkat kepuasan yang sama ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ini belum saya kasih. Nah, ini indifferent course. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ketika mau menambah konsumsi soto ya, konsumsi baksonya secara otomatis dikurangi.
Nah, kalau mau menambah konsumsi bakso, konsumsi sotonya dikurangi gitu. Nah, sekarang kita ke karakteristik yang kedua, bersifat asimptotis atau berhimpit pada sumbu X dan Y dan tidak memotong sumbu. Nah, bentuknya kan gini ya. Jadi ini tuh saya gambarin lagi deh. Jadi ini tuh berdempet doang gini. Tidak akan, kalau misalnya berdempet kayak gini terus, jadi dia nggak akan berpotongan seperti ini. Kalau berpotongan seperti ini sudah bukan kombinasi lagi, artinya gitu ya, sudah bukan kombinasi lagi artinya ya. Karakteristik yang kedua bersifat asimptotis. Dan karakteristik berikutnya tidak akan berpotongan dan sejajar, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi ini tidak mungkin berpotongan ya, dia akan sejajar terus ya, kayak gini. Sorry, menceng. Ini ada di kurva berikutnya, ding. Oke, saya hapus aja deh. Kita langsung ke gambar yang di sebelah. Oke, next. Nah, ini nih kurvanya yang saya sampaikan di karakteristik 3 tadi ya, yang tidak berpotongan. Jadi dia itu sejajar. Ini enggak berpotongan. Kalau berpotongan, tadi apa yang saya sampaikan tadi? Kalau dia kurvanya berpotongan, itu sudah bukan kombinasi lagi gitu. Oke. Kita ke karakteristik yang keempat. Nah, makin ke kiri kurva, maka kepuasan makin kecil. Dan sebaliknya. Ini saya kasih biru aja deh biar kelihatan. Jadi kalau ini ke kanan, dia kepuasannya bertambah. Kalau ini ke kiri, ini kepuasannya semakin kecil. Kalau kepuasannya makin bertambah terus, gambarnya kayak gimana, Bu? Berarti ya ini kurvanya ke sini terus. Sini terus sampai ke langit kali ya. gitu terus. Kalau misalnya semakin kecil ya udah sampai batas sini aja gitu, sampai di sini aja gitu ya. Oke, ini saya habis dulu gambarannya gitu. Nah, kemudian kita ke karakteristik yang kelima ya, itu berbentuk konveks atau cembung. Nah, kita tahu bentuk cembungnya dari mana? Kita posisikan kepala kita ada di sini, ini di angka 0, di titik 0 ya. Jadi posisikan kita di sini. Gambar orang gini. Posisikan kita di sini, mandangnya di sini ya. Jadi kelihatan bentuknya cembung ya kan? Jangan di sini. Kalau di sini melayang-layang nanti jatuh, ya kan? Nah, kalau dari sini bentuknya kelihatannya malah cekung. Nah, ini no ya. Ini no, ini yes. Gitu ya, yang benar kita mengarahkan kepala kita posisinya ada di sini. Itu yang karakteristik yang kelima. Nah, note-nya adalah sepanjang kurva ini, sini IC1 ini punya kepuasan yang sama. Kalau sudah berbeda garis seperti ini, udah di IC2, itu artinya udah beda kepuasan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau ke kanan dia berarti makin puas, ya kan? Bertambah kepuasannya. Nah, kalau ke kiri semakin berkurang. Bu, misalkan kita mau menambah konsumsi konsumsi soto tanpa mengurangi konsumsi bakso, bisa nggak sih? Seperti apa kira-kira gambarnya? Nah, ini tak gambarkan gini. Itu bisa sekali. Tak gambarnya gini. Tadi kan gini ya. Di sini soto, di sini bakso. Tadi di titik sini, di 10, kepuasan seseorang di titik 10. Dikonsumsi soto, baksonya 10 dan sotonya 10. Ini orat-oratan gak apa ya. Awalnya dari sini, set, kita titik ini.
kita kasih titik, terus kita tarik sis ya, tarik sis lagi, sis semongko ya. Aduh kok nggak pas ya, nah bentar, hapus deh, aku pengen menempel di sini, tarik sis. Nah di sini ya, misalkan mau menambah sotonya di sini di 20 misalkan, tanpa mengurangi konsumsi bakso, itu bisa nggak Bu? Bisa, tapi jadinya tidak ada di garis yang sama. Aku tak kasih merah aja biar kelihatan ya, jatuhnya di sini dia. Aduh menceng lagi, biarinlah di sini ya, jadi beda garis begitu ya. Menceng biarin lah ya gitu. Oke, nah jadi tujuan dari teori konsumsi ini adalah asumsinya adalah di kepuasan maksimal ya. Kalau manusia itu udah puas di titik 10 misalnya, di titik berikutnya, konsumsi di berikutnya 11 misalnya, itu udah menurun. Kayak yang saya contohkan yang di teori kardinal ya. Jadi pada dasarnya orang itu kalau sudah mengkonsumsi di angka maksimal itu ya sudah gitu, cukup di situ. Kalau misalkan mau ditambah lagi itu udah itu udah nggak bisa gitu ya. Contohnya gini, aplikasinya di kehidupan sehari-hari. Misalnya kalian puasa deh ya, pada saat bulan puasa itu kan godaannya ya, masya Allah. Kalau misalnya lihat makanan, waduh kayaknya kita mau pingin ini, pingin itu deh. Tapi kapasitas kita itu nggak segitu banyak gitu kan ya. Setelah jam buka puasa, pada saat sudah makan satu piring, wow enak, nikmatnya luar biasa. Piring kedua mungkin kita masih kuat ya, masih kuat, enak deh, enak, masih enak ini rasanya. Di piring ketiga, wah itu udah mulai ini udah mulai berkurang. Dan kalau udah kita mau dikonsumsi di piring keempat, waduh itu udah nggak muat, itu udah waduh, mungkin kita udah nggak bisa gerak lagi, cuman bisa rebahan doang ya kan. Nah contoh-contoh aplikasinya seperti itu untuk tentang teori konsumen itu ya. Nah mudah-mudahan sampai sini udah paham ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, nanti bisa membantu teman-teman semua pada saat UTS. Oke, kita ketemu lagi di next video ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana nih? Udah jelas ya tentang kurva indifference, seperti apa sih kurvanya, kemudian seperti apa sih kombinasinya, sampai ke karakteristiknya. Nah, mudah-mudahan lebih paham lagi, lebih jelas lagi kalau dijelaskan seperti ini ya, daripada cuma baca doang. Nah, sekarang dari saya cukup sekian, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Jangan lupa belajar, karena abis ini kita udah mau UTS ya. Nah, mudah-mudahan UTS-nya nanti lancar ya. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Bye, selamat belajar. Assalamualaikum.